Waktu sulit ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang napi bernama Muller, diketahui dirinya ditangkap karena sudah merampok bank. Seminggu kemudian, Muller dibebaskan karena masa tahanannya sudah habis. Ia dijemput oleh seorang wanita bernama Charlie, lalu menanyakan di mana uang curiannya disimpan. Ternyata uang curiannya dikubur di sebuah sekolah. Muller sangat terkejut mengetahui uang curiannya dikubur di bawah ruangan. Charlie mengatakan dulu ketika ia mengubur uangnya belum ada bangunan seperti itu. Muller dihajar oleh Attila, karena ia memiliki hutang 2.000 euro kepadanya. Muller meminta waktu untuk mendapatkan uang, dan berjanji akan mengembalikan uangnya seminggu atau 2 minggu kemudian, lalu meminta izin untuk tinggal di sana beberapa waktu. Pihak sekolah tidak akan mengizinkan Muller untuk menggali terowongan di bawah tanah, maka ia memutuskan untuk melamar pekerjaan di sana agar bisa masuk ke ruangan tersebut. Muller yang merasa bosan, memecahkan alarm sekolah, sontak semua orang lari ketakutan. Muller mengatakan bahwa anak itu yang membunyikan alarm, dan ini adalah kepala sekolah di sana bernama Gester. Muller mengancam jika anak itu membuat ulah kepadanya, maka ia akan menghajarnya tanpa ampun. Awalnya Muller melamar sebagai pasapon, atau tukang beres-beres, namun tak disangka, Gester menyuruh Muller menjadi guru pengganti. Diketahui di sekolah tersebut siswanya sangat berandalan. Gester sebenarnya sudah muak dengan dirinya yang menjadi kepala sekolah di sana, namun ia memaksakan karena membutuhkan uang. Karena hal itu, guru yang mengajar di sana sangat jarang yang bisa bertahan lama. Ihre Unterlagen reichen Sie nach. Setelah itu, Muller dicegat oleh siswa di sana. Di sisi lain, Ellie menyuruh adiknya bernama Laura untuk memakai jaketnya agar ia tidak sakit, namun semua siswa di sana malah ngalelewe si Ellie. Rede mit dir. Laura, sie redet mit dir! Ellie menyuruh siswa yang ada di sana untuk mematikan rokoknya, namun tetap tidak mendengarnya. Tiba-tiba Muller datang. Muller mengatakan dirinya akan menjadi guru pengganti mulai besok, lalu mengajak Ellie untuk mempelajari silabus di sekolah tersebut. Malamnya, Muller menyuruh Ellie untuk mengambilkan minuman. Di waktu bersamaan ia memasukkan obat tidur ke dalam gelas Ellie. Tak lama ia pun pingsan. Dan ternyata Muller ke sana untuk mencari sertifikat pendidik milik Ellie, namun sertifikat itu tidak bisa di-print. Di waktu bersamaan ada Charo yang datang ke sana. Sontak ia memangku Ellie, agar Charo menganggap mereka sedang mencangkul karena sedang mabuk. Hey. Hey! Charo menyuruhnya agar tetap tenang, agar tidak terlihat ia menyukai Muller, namun Ellie sangat ingin memiliki pacar seperti Muller. Sesampainya di sana, ada guru yang berniat bunuh diri. Ternyata guru itu sudah frustasi mengajar di kelas 10B, karena di kelas itu muridnya selalu mengerjai dirinya. Lass, dass irgendein Idiot es aufsammelt. Muller mengatakan guru tersebut tidak akan mati karena ia hanya jatuh dari lantai 2. Terlihat murid yang ada di sana malah merekam kejadian tersebut. Muller yang kesal langsung berteriak dan menyuruh mereka untuk bubar dari sana. Jetzt verpisst euch vom Schulhof oder ich dreht euch in eure unbehaarten Herrsche und poliere ich eure Metallfressen! Dari kejadian itu, Gester mengadakan rapat untuk mengganti guru yang tadi, dan terpilihlah Ellie yang akan menggantikan guru tersebut. Ellie menanyakan tentang kejadian malam tadi, namun Muller menyuruhnya untuk melupakannya. Waktu sulit ya. Muller mulai memperkenalkan namanya, lalu mengancam mereka agar tidak membuat ulah dengannya, karena jika macam-macam dengannya mereka semua akan diturunkan kelas. Muller mendapatkan murid yang baik dan disiplin, terlihat dari pemilihan ketua kelas, mereka semua mengacungkan tangan. Berbeda dengan Ellie, ia mendapatkan murid yang sangat bandel. Ketika Elin memulai pembelajaran ia malah ditertawakan. Lalu ada salah satu murid menyuruhnya menulis namanya di papan tulis.
dan ternyata itu merupakan jebakan. Lalu ia membersihkan tangannya, tiba-tiba keran itu membasahi badannya, dan ketika akan mengelap wajahnya, ternyata kainnya sudah diganti. Ellie menawarkan guru lain untuk menggantikannya di kelas 10B, namun Gester tetap menyuruhnya untuk mengajar di kelas tersebut. Kalau Elin tidak mau, maka dirinya akan dipecat saat itu juga. Malamnya, Muller mulai menyusup ke ruangan tersebut untuk mencari uangnya. Ellie terus menangis dan menceritakan murid yang bernama Daniel yang merencanakan semua kenakalan itu. Di saat itu tiba-tiba dari printer keluar kertas sertifikat pendidik. Karena hal itu ia memutuskan untuk mencari surat lamaran Muller dan benar sertifikat miliknya sama dengan Muller. Muller menyadari ada orang yang datang ke sana, dan menemukan Ellie ada di sana. Ellie mengancam akan melaporkan pemalsuan surat lamaran tersebut. Muller menawarinya uang agar Ellie tutup mulut, namun ia tidak mau. Ellie meminta izin untuk menukar kelas dengan Muller, lalu Muller menanyakan absen kelas tersebut dan tiba-tiba ada cairan yang tumpah. Ketika ia duduk kursinya sudah dipasangi lem. Gester menyuruhnya untuk kembali ke kelas. Muller beralasan ingin mengganti bajunya. Sesampainya di kelas, Daniel dan teman-temannya malah nongkrong di luar. Muller yang sudah kesal merakit sebuah senjata dan menembaki mereka. Muller membuat kesepakatan agar mereka tidak membuat ulah lagi. Tak lama Ellie datang dan menanyakan kenapa mereka menangis. Namun Muller tidak peduli dengan hal itu, ia hanya ingin mereka diam saat pembelajaran. Muller melanjutkan penggaliannya, tak lama ia ditelepon oleh Attila. Attila menyuruhnya untuk pergi dari sana, karena pacarnya sudah kembali ke sana. Di saat makan malam, mereka mendengar suara aneh di belakang rumahnya, hingga memukulinya dan menyemprotkan gas air mata. Ternyata itu Muller. Muller meminta izin untuk tinggal di sana selama 2 minggu, karena ia tidak punya tempat tinggal lagi, dan berjanji akan membayarnya akhir bulan. Ellie menyetujui hal itu dengan satu syarat, yaitu Muller harus mengajar 10B dengan benar, dan memastikan mereka harus berkembang. Ellie memberikan silabus agar Muller belajar memahami pembelajaran. Di saat Muller datang ke tempat renang, Ellie dan wanita yang ada di sana sangat terpukau, melihat tubuh Muller yang suspek, lalu ia mendorong Ellie dan kenal untuk berenang. Setelah itu, Ellie berterima kasih kepada Muller yang sudah membantunya. Di saat itu Daniel malah berkelahi dengan siswa lain dan tiba-tiba Johnny si Muller tertendang. Ellie malah memarahi Muller yang sudah bertindak kasar kepada siswanya. Ia ditelepon oleh ayah si Daniel, namun bukannya dimarahi ayahnya, ia malah menyuruh Muller untuk menghajar Daniel. Malamnya, Muller diajak oleh teman lamanya yang baru keluar penjara untuk mencuri uang. Ia hanya bertugas mengemudikan mobil untuk melarikan diri. Namun Muller menolaknya karena ia sedang ada pekerjaan lain. Charlie menganggap bahwa Muller sedang jatuh cinta dengan guru yang ada di sana. Muller menemukan sebuah kaleng kongguan, yang mana isinya adalah sebuah surat berisi foto Ellie. Malam itu Muller minum terlalu banyak, hingga ia berada di kelas dan dijahili oleh Daniel dan kawan-kawan. Ellie menyuruhnya untuk pulang agar ia bisa membersihkan dirinya, namun malah terjadi kecanggungan di antara mereka. Laura berniat bunuh diri dengan menggunakan sebuah plastik untuk menutupi kepalanya. Untungnya Muller keburu datang. Ia menanyakan apa yang dilakukan Laura. Laura beralasan melakukan hal itu agar terlihat keren. Ia akan menulis surat untuk Daniel, bahwa ia mencintainya, dan Daniel nantinya akan datang ke pemakamannya. Lalu Muller membawanya kepada Charlie untuk didandani. Daniel dan siswa yang ada di sana begitu tercengang melihat kecantikan Laura.
Lalu Muller memanggil Daniel dan Kenal. Kenal dilumuri oli ke mukanya, sedangkan Daniel disuruh untuk mengantarkan Laura ke rumahnya. Morgen pünktlich, Leute, sonst knallt's. Muller sangat kebingungan dengan dirinya yang mengatakan datang tepat waktu besok ya. Gester menyuruh Muller untuk memperbaiki pembelajaran kelas 10B karena nilai ujiannya sangatlah buruk. Lalu Muller memutuskan untuk membawa mereka belajar di luar kelas. Muller membawa mereka ke rumah temannya yang sudah kecanduan narkoboy, bukan tanpa alasan. Ia membawa mereka agar tidak menjadi seorang pecandu narkoboy, lalu mendatangi ibu si pecandu narkoboy. Lalu membawa mereka ke tempat seorang narapidana. Muller mengancam Daniel agar mau menjadi sebagai pemain teater. Jika ia tidak mau, Muller akan menyuruh napi itu untuk menghajarnya. Karena hal itu Daniel mau melakukannya. Hey! Arschloch. Muller memuji Kenal yang mendapatkan nilai paling baik di antara semua siswa di kelasnya. Ia mengatakan bahwa Kenal anak paling jenius yang baru ia temui. Muller menantang dirinya untuk bisa lulus secepat mungkin, lalu menyuruh Kenal dan temannya untuk membantu siswa yang sedang dibully, karena siswa tersebut akan membantu mereka untuk belajar. Lalu Kenal meminta mereka untuk mengizinkannya berkunjung ke kelas sains. Ia beralasan di kelasnya pelajarannya sangat gampang, agar ia merasa lebih tertantang. Singkat cerita, Daniel berlatih drama untuk sebuah perlombaan, namun menurut Muller skrip yang dibuat oleh si sutradara sangatlah jelek. Ia sangat tersinggung dengan ocehan Muller hingga ia tidak mau membantu latihan tersebut. Lalu Muller menanyakan apa peran Laura. Ternyata ia menjadi seorang perawat disuruh oleh Ellie. Dari sini Muller menjadi dekat dengan Ellie, membantu Kenal untuk bereksperimen dan mendekatkan Laura dengan Daniel. Beberapa hari kemudian Charo melihat penilaian guru, dan guru terbaik yang disukai oleh para siswa adalah Muller. Karena hal itu Ellie merasa sedih. Untuk menghibur Ellie, Muller membawa Ellie dan kelas 10B untuk menggambar grafiti di kereta. Awalnya Ellie menolak karena itu merupakan tindak kriminal, namun ia dipaksa oleh Muller. Tak lama polisi datang dan terjadi kejar-kejaran. Ellie menjadi dekat dengan Daniel dan kawan-kawan. Berkat pendidikan dari Muller, kelas itu menjadi sangat aktif ketika pembelajaran, sampai-sampai Gester memuji Ellie yang sangat baik dalam menyampaikan pembelajaran. Ellie membawa mereka ke suatu tempat untuk mempelajari hewan. Temannya ingin mengerjai Kenal dengan alat perangsang, namun alat itu malah terkena Ellie, sampai-sampai ia merasa kesenangan. Muller sangat senang karena telah menemukan uang curiannya, namun ia malah menangis meratapi hidupnya. Dari sini kita bisa merasakan, sebanyak apapun uang yang kita punya, kita tetap butuh kasih sayang dari orang lain. Sejahat-jahatnya manusia, pasti mempunyai sisi baik. Setelah itu ia membayar hutangnya kepada Attila, lalu memberikan uang untuk Charlie yang ingin operasi plastik. Muller melontarkan pertanyaan, dan Kenal menjawabnya dengan benar. Kenal begitu senang bisa menjawab pertanyaan dari Muller hingga ia joget kesenangan. Singkat cerita, perlombaan itu digelar. Muller menyuruh Daniel untuk didandani oleh Laura, namun Greta marah karena ia mengaku Daniel adalah miliknya. Muller yang melihat hal itu memutuskan untuk memberikan obat mual ke dalam minuman Greta hingga ia muntah-muntah. Lalu Muller menyuruh Laura untuk menggantikan peran Greta. Dari perlombaan tersebut, mereka mendapatkan juara kedua. Beberapa hari kemudian, Muller memperlihatkan kepada Gester bahwa Kenal sudah membuat suatu alat. Lalu Gester mengatakan akan memecat Ellie agar Muller bisa bekerja di sana. Ellie terlihat sedih mendengar hal itu, namun Muller menolaknya, karena ia hanya ingin sementara waktu bekerja di sana. Di saat Ellie mengajar olahraga, tiba-tiba ada seorang siswa yang terperosok. Ellie memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut, dan menemukan Muller berada di sana. Ellie menanyakan kenapa Muller menggali lubang itu. Muller menjelaskan bahwa ia hanya ingin mendapatkan uangnya yang terkubur di bawah tanah.
ia dipenjara 13 bulan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia juga sudah membantu memenangkan perlombaan drama kemarin, dan berjanji akan memenangkan lomba sains minggu depan. Namun Ellie sangat marah karena ia merasa dibohongi atas perasaannya. Ellie merasa sangat kecewa dengan Muller yang telah membohongi perasaannya. Di waktu bersamaan Muller menjadi murang-maring dan mengingat masa-masa bersama Ellie. Daniel dan Kenal mengakui dirinya lah yang sudah menggali bawah tanah itu, dan Muller sudah melaporkannya kepada orang tua mereka. Kenal meminta Ellie untuk menyuruh Muller kembali mengajar, namun Ellie tidak mau karena Muller sudah membohonginya dan membuat perbuatan berbahaya. Di saat ujian berlangsung, Ellie menemukan foto di masa remajanya. Tak lama datang Laura dan Charlie. Laura memberikan sebuah surat untuknya, sedangkan Charlie membawa uang di tasnya dan mengatakan, jika Ellie menolaknya Muller akan merasa hancur. Di dalam surat tersebut Muller mengungkapkan bahwa ia mempunyai uang yang banyak, bisa saja Muller pergi kemanapun ia mau. Namun Muller memilih untuk menetap karena ia menyayangi kelas itu dan Ellie. Muller akan memulai hidup baru dan pekerjaan baru, maka dari itu Muller memberikan uang yang dibawa oleh Charlie untuk mengganti kerugian ruangan yang telah ia gali. Dan sisanya diberikan kepada Laura untuk operasi plastik buah dadanya. Ellie mencoba menelpon Muller namun HP-nya tidak aktif. Gester menyuruh Ellie untuk kembali ke kelas, namun ia menolaknya karena ada urusan. Ellie memanggil Jeremy untuk melacak keberadaan Muller. Gester sangat terkejut melihat kelas itu sangat teratur dan tidak berisik sedikitpun. Ellie meminta Muller untuk kembali ke sekolah tersebut, karena semua siswa yang ada di sana menyukai dirinya. Ketika akan menyebutkan Ellie menyukai Muller, tiba-tiba temannya memukul alat tersebut dan jaringan langsung terputus. Ketika akan melakukan perampokan, ada siswa lain yang memintanya untuk membelikan sebuah minuman bersoda, dan di saat itu tiba-tiba kereta yang pernah ia gambar muncul di hadapannya, lalu Muller memutuskan untuk membawa mereka pulang. Muller mengaku dirinya sedang dikejar polisi, lalu memberikan sebuah tas untuk Ellie simpan. Ellie sangat sedih dengan apa yang telah terjadi. Ternyata di dalam tas itu merupakan baju untuk Ellie. Setelah itu Muller dipanggil oleh Gester. Gester mengapresiasi atas keberhasilannya mengubah kelas 10B yang tadinya sangat tidak sopan kepada para guru. Ketika Muller datang semuanya sangat bisa dikondisikan. Lalu ia memperlihatkan nilai semua siswa dan hasilnya sangat memuaskan. Karena hal itu Gester memutuskan untuk menjadikan Muller sebagai guru tetap. Namun Muller merasa bingung, karena ia bukan seorang yang terpelajar, sekolah pun ia tidak tamat. Tiba-tiba Gester membuat sebuah ijazah untuk Muller, agar ia bisa kembali mengajar. Ellie yang polos malah menganggap itu sebuah kejahatan, namun Gester yakin dengan apa yang ia buat, karena Muller merupakan orang yang pintar. Dan akhirnya mereka menjadi seorang kekasih. Pesan yang bisa kita ambil adalah, sejahat-jahatnya manusia tetap memiliki hati nurani. Sikap atau hal buruk yang biasa dilakukan akan bisa diubah dengan keyakinan diri kita sendiri. Maka dari itu, yakinlah dengan hati nurani kita, karena hati nurani kita pasti tidak menjerumuskan kita ke dalam kejahatan.